Berpindah di aula utama istana ibu kota Raja Draymond. Di situ berdiri dua kelompok yang bertentangan, antara pangeran tertua Qinlong dan pangeran keempat Qin Yun. Qin Yun mengingatkan, kakak tertua, kakak kedua, saya menyarankan Anda untuk berperilaku baik dan tidak memiliki pikiran yang menyimpang. Si gendut Qin Lai sang pangeran kedua berkata, Qin Jun ada di kerajaan biru. Mengapa dia kembali dan bersaing untuk tahta bersama kami? Pangeran tertua Qinlong berkata, benar sekali, sebagai putra tertua, saya secara alami harus mewarisi tahta putra mahkota. Qin Yun berkata, kakak, kamu telah meninggalkan kerajaan selama beberapa tahun dan bahkan diancam tidak akan menjadi putra mahkota. Mengapa kamu kembali sekarang? Terlebih lagi, kakak kaisar ketiga saya memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Kakak, kamu mencari kematian. Qinlong berkata, aku tidak akan mengganggumu dengan hal-hal ini. 3 hari kemudian, upacara penobatan akan dimulai. Berpikir, tahta ini, saya akan membuat keputusan, berpindah di kerajaan Draymond. Kota Yutian, prajurit di sana melihat sesuatu berkata, ada sesuatu yang terbang di sana. Itu Yang Mulia Qin Jun telah kembali. Lalu Qin Jun mendarat di sana. Para prajuritnya serentak memberi hormat. Selamat datang kembali Yang Mulia. Qin Jun memberi isyarat pakai tangan. Tidak perlu bersikap sopan. Tai Bai Jinsing berkata, selamat kepada Yang Mulia atas kembalinya Anda dengan penuh kemenangan. Qin Jun bertanya, mengapa kamu melakukan hal yang tidak masuk akal ini? Sudah berapa hari aku pergi? Kemudian Qin Jun menghampiri Guan Yu. Tuan kedua, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Guan Yu menanggapi, Yang Mulia, jangan panggil saya Tuan kedua mulai sekarang, panggil saya Yuncang. Qin Jun menjawab, oke, itu terserah kamu. Qin Jun bertanya, Jia Sun, bagaimana situasi di kerajaan Draymond sekarang? Juga, bagaimana kaisar meninggal? Jia Sun menjawab, kembali ke Yang Mulia, 4 hari yang lalu, seorang pria kuat misterius menyelinap ke istana dan menyerang serta membunuh Yang Mulia. Kami belum menemukan identitas orang kuat itu. Sebelumnya, saudara Li dan saya tinggal bersama di istana, tetapi saudara Li gagal menghentikan satu sama lain. Pihak lain setidaknya adalah pemimpin yang tepat di negeri dongeng bumi. Zai Ren dan Sekte Abis memiliki dasar untuk mengirimkan orang sekuat itu. Li Bai menghampiri Qin Jun. Bawahannya lah yang gagal dalam tugasnya, pihak lain terlalu cepat dan mahir dalam penyembunyian. Qin Jun berkata, ini bukan salahmu. Qin Jun bergumam dengan kesal. Gerbang jurang. Tai Bai berkata, Yang Mulia, mohon jangan impulsif. Gerbang jurang neraka terlalu jauh dari kita. Semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Prioritas utama adalah memperkuat diri kita sendiri. Qin Jun bicara, aku tahu. Bagaimana situasinya sekarang? Guan Yu menjawab, kerajaan naga hitam telah berhenti berperang, dan kerajaan Wuqi tidak berani menyerang karena takut pada saudara Yuanba. Perdamaian dipulihkan untuk sementara waktu. Qin Jun mengatakan, tentara yang dibawa dari dinasti Nanzuo kemudian diberi nama Legiun Longqi, dan pasukan ini kemudian dipimpin oleh Jenderal Guan. Prajurit Jenderal Guan akan berlatih nanti. Serahkan pada Jenderal Chen. Yuanba di belakang Qin Jun berkata, Yang Mulia, mengapa Anda tidak mengizinkan saya datang? Qin Jun menjawab, hanya kamu, apakah Anda akan memimpin pasukan dalam perang? Yuanba dengan ekspresi suram berkata, tidak akan. Lalu Qin Jun berkata ke anjingnya, Roaring Skydog, aku memberimu tugas. Anjing menanggapi, Yang Mulia, mohon bicara. Qin Jun berkata, taklukkan monster level 2 ke atas di kerajaan Draymond dan bagi mereka menjadi pasukan, dengan pasukan darat sebanyak 200.000 kepala, pasukan burung iblis memiliki 100.000 kepala. Ingat, ini adalah jumlah minimum. Jangan khawatir, anggota Legiun Monster juga tentara, kedepannya saya berharap di kerajaan yang saya kuasai, monster dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Lalu anjing berkata, Yang Mulia, apakah ada batasan waktu untuk misi ini? Qin Jun menggelengkan kepala. Tidak, Anda dapat berangkat setelah istirahat beberapa hari. Anjing berkata, tentu. Kemudian Qin Jun berkata ke semua bawahannya,
Kerajaan tidak bisa hidup tanpa raja selama sehari. Mari kita istirahat selama sehari, dan kita akan berangkat kembali ke ibu kota besok. Semuanya menjawab, ya. Jia Sun berkata, Yang Mulia, ada beberapa suara yang menentang Anda di ibu kota kerajaan, termasuk beberapa pangeran. Qin Jun menanggapi, itu milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Berpindah di ibu kota 3 hari kemudian. Suzaku Terrace. Semua orang yang hadir menyaksikan penobatan kaisar baru. Kasim di samping Qin Long berkata, sayangnya, Yang Mulia telah meninggal dunia. Kerajaan tidak dapat dibiarkan tanpa raja selama sehari pun. Qin Yun yang menyaksikan itu berkata, sial, jika aku lebih kuat, aku pasti akan mengalahkannya. Nan Yuxing berkata, ketika Qin Jun kembali, dia akan sangat marah sampai dia mati. Qian Qian berkata, kita tidak bisa membiarkan dia naik tahta dengan mudah. Qin Jun sedang bekerja keras di luar, bagaimana dia bisa membiarkan orang ini sampai di sana lebih dulu? Kasim terus berkata, putra mahkota saat ini, Qin Long, mewarisi warisan mendiang kaisar, naik tahta sebagai kaisar, dan mendukung negara. Sekarang untuk mahkota baru, diperlihatkan mahkota kuning yang bersinar. Melihat mahkota itu Qin Long merasa senang. Lalu Qian Qian menyela. Mengapa Anda menjadi kaisar? Lalu Kasim bersiap memakaikan mahkota ke Qin Long. Dan Kasim memerintah prajurit. Berani, seseorang datang. Jatuhkan dia. Qian Qian berkata, saat kerajaan naga hitam dan kerajaan Wookiee menyerang kerajaan Draimon kita. Apakah itu dia? Apakah ini pangeran yang ingin menjadi kaisar? Orang-orang di sana berseru. Keluar, apakah Anda layak menjadi seorang kaisar? Itu adalah, posisi ini hanya dapat menampung Yang Mulia Raja Yue. Kami ingin Yang Mulia Raja Yue menjadi kaisar. Qin Long menatap Qian Qian dengan niat membunuh. Dia melangkah ke arah Qian Qian. Sesosok tangan muncul di depan Qian Qian. Rupanya itu ayahnya yang menghadang. Dia menyuruh, kembali. Qian Qian khawatir, ayah. Lalu Qian Qian kembali dan ayahnya yang maju. Qin Long berkata, pemimpin sekte Xuanling, Chang Tianyu. Lalu mengumpulkan energi di tangannya berwarna kuning emas. Dan mulai menyerang pemimpin sekte Xuanling. Energi kuning orange milik Qin Long bertabrakan dengan energi biru ungu milik Chang Tianyu. Ketua sekte meringis tak kuat menahan kekuatan Qin Long. Dan akhirnya terjadi ledakan di tempat pertarungan. Di sisi lain Qian Qian panik melihat ledakan itu. Ayah. Sedangkan Qin Long berdiri di tengah menyampaikan. Siapapun yang berani menentangku menjadi kaisar hanya akan mempunyai satu tujuan. Dengan niat membunuh dia berkata, mati. Lalu terlihat tombak pembunuh naga Qin Jun terbang. Dan tombak itu menancap di hadapan Qin Long. Terlihat Qin Jun di atas naik awan berkata, di posisiku, kamu juga berani. Qin Jun menatap Qin Long dengan ekspresi serius. Orang-orang di sana yang menyaksikan Qin Jun pada senang. Yang Mulia Raja Yue, Yang Mulia Raja Yue telah kembali. Hahaha, Qin Long sudah selesai. Yang Mulia Raja Yue. Qin Long menatap Qin Jun dengan aura iblis, matanya bersinar merah. Dia tersenyum berkata, Qin Jun, hahaha, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama menunggumu. Lalu aura merah gelap milik Qin Long meluap-luap seperti monster. Tai Bai Jinsing yang menyaksikan itu berkata, energi iblis. Yang Mulia, harap berhati-hati karena orang ini adalah seorang penggarap iblis di alam void. Kemudian Qin Long melompat ke arah Qin Jun. Qin Jun, kamu dan bawahanmu akan mati satu persatu. Kemudian Qin Jun di atas melompat mengeluarkan kekuatan aura Qi naga emasnya dan bergerak menuju Qin Long. Qin Long menggertakkan gigi dengan mata ungu. Lalu dia mengeluarkan aura Qi naga berwarna ungu. Dan terjadi tabrakan antara naga emas dan naga ungu di udara. Sepertinya naga ungu milik Qin Long lebih unggul dan punya Qin Jun mulai menghilang. Qin Jun merasa panik. Bagaimana bisa, saat naga ungu akan mengenai Qin Jun? Yuanba dan Li Bai panik berteriak. Yang Mulia, berhati-hatilah. Untungnya si Wujing datang tepat waktu untuk menepis serangan ungu itu dengan energi birunya. Yuanba terbang dengan marah mengeluarkan energinya menuju Qin Long berteriak. Kematian pengadilan. Lalu Yuanba menyerang perut Qin Long dengan palu andalannya sampai memutahkan darah. Engah. Dia terlempar jauh hingga menabrak sesuatu dengan keras.
Qin Jun tersenyum berkata, saya ceroboh, saya tidak menyangka dia akan menerobos ranah transformasi. Yuanba dan lainnya melihat ke arah Qin Long. Jangan takut, Yang Mulia, dia sudah mati, dan bahkan orang kuat dari alam abadi duniawi tidak akan berani menerima pukulan yang baru saja saya pukul. Daji berteriak mengingatkan, tidak, dia belum mati. Qin Jun dan lainnya kaget ada bayangan hitam ungu di tubuh Qin Long. Matanya merah, di mulutnya keluar asap seperti setan. Tai Bai yang panik berkata, apakah orang ini abadi? Sedangkan Red Boy berkata, saya masih harus mengandalkan 3 rasa saya untuk menjadi sangat populer. Kemudian mereka terdiam sejenak. Qin Jun menoleh ke atas langit. Dia melihat dengan matanya. Ada sebuah portal teleportasi dan banyak orang yang hadir dan ada yang berkata, di jurang yang dalam, semua dharma akan hancur. Yuanba berpikir, itu adalah murid sekte iblis abis. Rakyat di sana pada panik. Ya Tuhan, apakah ini hantu? Itu adalah seorang kultivator iblis. Itu adalah pembudidaya iblis dari sekte abis. Mereka baru saja melancarkan serangan diam-diam ke dinasti Nanzuo beberapa waktu lalu. Jangan takut, semuanya, dengan Yang Mulia Raja Yue dan bawahannya di sini, para pembudidaya iblis akan diusir. Berpindah di sisi Qin Jun berkata, realem transformasi void, realem immortal bumi, realem fiery celestial. Benar-benar dia, bersama hantu. Jangan kaget, yuk, membunuh mereka. Red Boy dan lainnya mulai terbang dan melawan murid sekte abis. Biarkan mereka mencicipi 3 rasaku. Kakek kecil, dari pihak lawan. Yang memimpin kelompok itu adalah Panatua sekte abis. Moguji, Heavenly Immortal Realm, sambil membawa tongkat tengkorak berkata, Jie, aku ingin melihat seberapa kuat bayi suci yang sangat berkuasa akhir-akhir ini. Kemudian mereka berhadapan dengan energi masing-masing. Red Boy melawan Moguji. Energi kuning kemerahan bertabrakan dengan energi ungu gelap. Di sisi lain Yuanba dengan brutal memukuli lawan pakai palunya. Sedangkan Li Bai memotong-motong musuhnya pakai jurus pedang. Dan Tai Bai Jinsing pakai senjata ekor kudanya melenyapkan musuh sekali mengibaskan. Qin Jun merasa khawatir. Apa yang terjadi? Hong Haier sebenarnya bertarung setara dengannya. Mungkinkah pembudidaya iblis berambut darah juga merupakan ahli alam abadi sejati? Seharusnya tidak begitu, Tai Xianji-nya tidak sebaik Wu Jing, tapi sekarang sepertinya Red Boy sudah melemah. Red Boy marah berkata, apa yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Moguji menjawab, sesuatu yang dirancang khusus untuk menahan Anda menurut penyelidikan kami, tubuh Anda mungkin telah berubah menjadi tubuh api, bukan hanya api biasa. Jika kamu ingin tahu benda apa itu, pergilah ke neraka dan aku akan membakarnya untukmu. Dia mulai menyerang Red Boy. Di sisi Red Boy dia bersiap dengan jurus apinya. Lalu Red Boy menyemburkan apinya ke arah Moguji. Serangan api besar Red Boy menuju ke arah lingkaran ungu milik Moguji. Moguji berlindung di energi lingkaran ungu bilang, hahaha, tidak ada gunanya. Red Boy terbang berbalik arah di samping Wu Jing berkata, mendengus, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Wu Jing, aku serahkan orang ini padamu. Wu Jing menjawab, bagus. Di sisi Qin Jun berpikir, sepertinya ada yang memata-mataiku. Di belakang Qin Jun Qin Long terbang dengan aura iblis. Qin Jun, aku akan membunuhmu. Lalu Qin Jun berubah memakai baju baja besi berkata, ingin membunuhku, lihat juga apakah Anda memiliki kemampuan ini. Kemudian Qin Jun terbang menghampiri Qin Long dengan tombaknya. Kemudian energi tombaknya berubah menjadi biru petir. Qin Jun mengarahkan tombaknya ke Qin Long. Inilah hari kematianmu. Dan menusuknya. Qin Long tak bisa menghindari serangan itu. Dia dengan wajah takut berkata, bagaimana bisa? Qin Jun berdiri tegak berkata, tidak ada yang tidak mungkin, kamu tahu terlalu sedikit tentang saya. Lalu Qin Jun mengeluarkan api samadi dari mulutnya. Dan mengenai Qin Long yang terbaring di tanah. Api itu membakar seluruh tubuhnya hingga gosong. Lalu Qin Jun melihat lubang hitam. Apa itu? Lubang hitam itu bukan sesuatu yang baik. Red Boy, hancurkan lubang hitam di atas, jangan sampai habis kirim musuh yang lebih kuat. Dapatkan pesanannya. Kemudian Red Boy menuju ke lubang hitam. Di lubang hitam seperti ada lingkaran yang terbuat dari besi.
Red Boy mencoba menyerangnya dengan apinya. Sampai gelombang memantul melingkar. Qin Jun merasa panik. Dia terkena tekanan serangan dari atas. Muncul Moguji tertawa. Hahaha, Penatuaan ada di sini. Kamu sudah selesai. Qin Jun berkata dalam hati. Sistem, seberapa kuatkah Penatuaan ini? Sistem menjawab, saya tidak tahu, tapi prediksinya harus ada di luar alam immortal yang sejati. Qin Jun berkata dalam hati. Apakah dia di atas alam abadi? Sekarang satu-satunya iblis yang saya miliki adalah Bad Boy dari ranah abadi sejati. Kali ini, saya dalam masalah. Di sisi lain di tengah pusaran ungu ada yang berkata, saya telah memberi Anda jade Tian Sui untuk perampokan kerubing tulang, tetapi Anda masih membutuhkan dewa ini untuk melakukannya. Moguji menjawab, Tian Sui memang dapat menahan Red Boy, tapi Sa Wujing di bawah Qin Jun memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada saya. Orang di balik pusaran bilang, sampah. Red Boy berkata, kakek, aku di sini. Jika Anda tidak puas, keluar dan bertarung denganku. Yuanba berkata, simpan semua usus itu dan keluar. Pahlawan apa yang menyembunyikan kepalanya tetapi hanya menunjukkan ekornya. Kemudian keluar pria bertopeng dari pusaran. Orang itu penatua sekte abis. Alam immortal sejati. Dia berkata, siapapun yang berani berbicara dengan dewa ini seperti ini sudah mati. Yuanba melompat menyerang. Anda berpura-pura seperti apa? Qin Jun mencoba menghentikannya. Yuanba, berhenti. Orang bertopeng itu mengeluarkan energi biru di tangannya. Dan muncul tangan cakar raksasa mengarah ke Yuanba. Yuanba terkena hantaman tangan itu. Dan dia terlempar jatuh ke bawah dengan cepat. Qin Jun berkata, Wu Jing, pergi dan periksa Yuanba. Wu Jing menjawab, oke, lalu Wu Jing pergi menghampiri Yuanba. Setelah sampai Wu Jing melihat Yuanba tergeletak. Dia berkata, untungnya, dia hanya pingsan, tapi itu tidak mengancam jiwa. Di sisi lain, Red Boy marah. Anda melihat, untuk kematian. Red Boy mulai terbang menyerang. Pria bertopeng berkata, powerhouse dari ranah abadi yang sebenarnya berada di bawah tangan seorang anak yang bodoh, saya malu dengan kata True Immortal. Dia menyerang Red Boy dengan jurus yang sama. Tangan raksasa menuju Red Boy. Red Boy dengan senjatanya beradu dengan tangan raksasa. Hancurkan untukku. Dan akhirnya tangan itu berhasil dijebol Red Boy. Pria bertopeng itu berkata, semut, berani mencoba menahan sekte jurang saya. Saat serangan Red Boy hampir sampai ke pria bertopeng. Pria bertopeng mengeluarkan jurus lingkaran. Dan energinya membuat Red Boy memuntahkan darah. Kemudian Red Boy terjatuh. Qin Jun terbang berteriak. Red Boy, disusul Tai Bai dan Daji. Yang mulia. Kemudian pria bertopeng berkata lagi. Qin Jun, keserakahan Anda telah membawa bawahan Anda ke jalan buntu, apa Anda menyesalinya? Di sisi lain mata Red Boy berapi-api. Energi Red Boy kembali meluap-luap. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Qin Jun di bawah berteriak. Red Boy. Qin Jun berkata dalam hati. Brengsek. Sistem, dari para dewa dan setan dipanggil sekarang, bisakah mereka datang dengan cepat? Sistem menjawab. Saya tidak bisa menjamin itu. Red Boy mulai terbang lagi menyerang pria bertopeng. Pria bertopeng melemparkan senjata cincin besarnya dengan aura biru. Kemudian senjata itu bertabrakan dengan Red Boy. Energi biru dan orange saling berbenturan. Dan mengakibatkan, energi biru itu jatuh menghujani rumah warga. Warga pada berlarian. Tolong aku, tolong aku. Red Boy terus maju, hancurkan untukku. Sampai menembus energi biru lingkaran. Red Boy bersiap menyerang lagi. Dan sekarang muncul sosok berbentuk naga api merah. Pria bertopeng berkata, tidak nyaman, lakukan yang terbaik. Dia masih menggunakan senjata lingkarannya. Lingkaran itu berputar di tengahnya muncul energi ungu. Dia sepertinya mau menyedot energi Red Boy dengan pusaran lingkarannya. Qin Jun menyaksikan itu berpikir. Sistem, bagaimana Anda bisa membantu saya memanggil dewa dan iblis di atas negeri dongeng yang sebenarnya? Sistem menjawab, itu hanya tergantung pada keberuntungan. Tuan rumah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan sistem untuk saat ini, begitu pula saya, yang hanya merupakan kesadaran dari sistem.
Qin Jun berkata, penuh kebencian. Red Boy seperti kehabisan energi. Berkata, saya ingin. Lalu pingsan. Li Bai menangkapnya. Di sisi lain pria bertopeng berkata, beraninya kamu, anggota kerajaan kecil, memblokir gerbang abisku berkali-kali. Konyol, para dewa dari sekte abis kami bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh semut seperti Anda. Lalu pria bertopeng menculik naga. Naga, kembalilah. Naga lilin tertarik ke atas. Terbang menuju pria bertopeng. Qin Jun berteriak, naga lilin. Kemudian serangan tangan raksasa menghampiri Qin Jun. Lalu mengenai Qin Jun hingga jatuh ke bawah. Pria bertopeng mendengus. Naga lilin menangis berkata, tuan rumah. Qin Jun abis terjatuh berkata dalam hati. Sistem, panggil sekarang. Panggil secara langsung. Ding, mulai ikuti sekarang setiap mesin memanggil dewa dan setan. Di sisi pria bertopeng berkata, Qin Jun, apakah Anda menyadari kebodohan Anda? Di saat yang sama muncul pemberitahuan sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil Zhuge Liang. Qin Jun berkata dalam hati, apa yang saya perlukan dari Zhuge Liang sebagai seorang konselor? Kemudian ada yang berkata, yang mulia. Daji dan Xiaoli menghampiri Qin Jun. Qin Jun berkata, apa yang kamu lakukan di sini pergi sekarang. Jika kamu tinggal lebih lama lagi, kamu akan mati. Daji menjawab, tidak, saya tidak bisa meninggalkanmu, dan memapah Qin Jun. Jika kamu mati, kami akan mati, tidak buruk menemani yang mulia ke dunia bawah. Xiaoli berkata, benar, saudara Qin Jun, aku akan menemanimu sampai akhir. Melihat itu pria bertopeng berkata, sungguh pasangan yang cantik. Kalau begitu mari kita mulai dengan kalian berdua. Saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung sekte abis. Akhir yang luar biasa, Qin Jun berkata dalam hati. Sistem. Terus mengulang. Sistem menjawab, tuan rumah, Anda memanggil dewa di ranah abadi yang sebenarnya, tetapi Anda harus membayar harga tertentu. Qin Jun bertanya, berapa biayanya? Sistem menjawab, sebuah pencarian wajib yang mengharuskan Anda menemukan sesuatu. Mereka bertiga seperti bersiap menghadapi apapun kemungkinan yang terjadi. Lalu Qin Jun berkata dalam hati, mulai panggil, hanya untuk saya menemukan sesuatu. Sistem memulai memanggil, pemanggilan dewa dan setan, dan mendapati ciri-cirinya ada sayapnya dan ada tongkatnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil seorang dewa dan setan. Para dewa dan setan sedang dalam perjalanan. Pengingat yang ramah, dewa dan setan akan tiba di medan perang dalam 10 detik.